Teori Big Bang tentang kelahiran alam semesta. Life could be a dream, life could be a dream. Teori Big Bang atau dentuman besar adalah teori tentang terbentuknya alam semesta. Ada banyak sekali teori tentang jagat raya, namun teori Big Bang adalah yang paling terkenal dan paling masuk akal, sehingga dapat diterima oleh kalangan ilmuwan hingga saat ini guys. Hal ini bukanlah tanpa dasar guys. Teori ini didukung oleh sederetan bukti-bukti ilmiah yang didapat dari hasil percobaan yang membuat teori Big Bang semakin diyakini kebenarannya. Teori ini hadir memecahkan kebuntuan yang dihadapi oleh para ilmuwan di tengah usahanya menjelaskan kejadian alam semesta sebenarnya guys. Luar biasanya, teori ini tidak hanya berhasil menjelaskan permulaan alam semesta sendiri, namun teori Big Bang juga berhasil memprediksi bagaimana akhir dari alam semesta kelak. Sampai detik ini guys, belum ada satupun teori yang mampu melakukan hal serupa dan mampu mengalahkannya. Dan berikut teori Big Bang, awal mula alam semesta. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abby George Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini bermula dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukurannya sangat kecil. Saking kecilnya, bola itu hampir tak berbentuk dan lebih dipandang sebagai titik dengan volume nol. Gumpalan ini memiliki massa jenis yang luar biasa tinggi dengan suhu sekitar 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan superatom inilah yang nantinya meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta guys. Sekitar 10⁻⁴ detik sebelum Big Bang dimulai, ukuran bola api kecil tersebut bertambah hingga mencapai diameter 1,75 cm guys. Setelah itu, ukuran superatom itu terus bertambah dengan sangat cepat dan tepat pada waktu 0 detik guys. Disinilah waktu mulanya ruang waktu dibentuk. Setelah itu, terjadilah ledakan yang maha dahsyat. Peristiwa ini terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kelak membentuk seluruh materi di alam semesta itu sendiri. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas ke seluruh penjuru alam semesta. Lebih dari jutaan tahun kemudian guys, atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu atau awan hidrogen yang biasa kita sebut nebula. Awan hidrogen tersebut makin lama makin padat dengan temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen inilah yang menjadi bahan pembentukan bintang-bintang di alam semesta guys. Setelah pembentukan banyak bintang, selanjutnya bintang tersebut berkumpul dan membentuk kelompok yang kemudian kita sebut sebagai galaksi. Dari galaksi ini lahirlah berjuta-juta tata surya, salah satunya tata surya yang kita tinggali sekarang ini guys. Kekuatan Big Bang ini masih terus terasa sampai saat ini guys. Hal ini dibuktikan dengan keadaan alam semesta yang semakin meluas. Galaksi-galaksi saling bergerak menjauh satu sama lain. Keadaan ini akan terus terjadi hingga gerakan menjauh tersebut mencapai batasnya guys. Bila batas tersebut tercapai, semua materi di alam semesta akan berhenti menjauh dan melakukan gerakan kembali tertarik oleh gravitasi universal ke titik permulaan ledakan tersebut guys. Semua materi akan kembali seperti semula, berkumpul membentuk titik di awal Big Bang terbentuk guys. Apakah ini akan terjadi? Semua ini hanya sebatas teori guys. Bukti kebenaran teori Big Bang. Pada tahun 1948, George Gamow mengembangkan perhitungan-perhitungan yang dibuat oleh George Lemaitre. Kemudian ia mengemukakan sebuah teori baru yang sesuai dengan teori Big Bang tadi guys. Menurutnya, jika alam semesta terjadi karena sebuah ledakan besar, maka di alam semesta ini seharusnya terdapat sisa-sisa radiasi dari ledakan tersebut bukan?
Apalagi bila radiasi ini tersebar ke semua arah di alam semesta ini dengan perbandingan yang sama, proporsional. Berikutnya setelah Gamow pada tahun 1950, Rep Alper dan Robert Herman juga mengatakan hal yang serupa, yaitu seharusnya terjadi radiasi tersebut. Jika dipikir-pikir, memang benar, seharusnya ada radiasi tersebut dalam kadar tertentu di alam semesta ini. Namun tidak lama kemudian, bukti yang memang seharusnya ada tersebut akhirnya ditemukan. Informasi yang dikutip dari Ilmusiana pada tahun 1965, dua peneliti bernama Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan gelombang-gelombang radiasi tersebut. Radiasi yang diberi nama radiasi dasar gelombang mikrokosmik ini berbeda dengan radiasi yang biasa bersumber dari angkasa. Radiasi ini tersebar di alam semesta secara rata ke semua arah. Dengan kata lain, radiasi ini tidak memiliki sumber, tetapi tersebar ke seluruh alam semesta secara rata. Hasil yang sangat mengejutkan ini tidak hanya sampai di sini saja guys. Jumlah radiasi yang disebutkan Penzias dan Wilson ternyata sangat dekat dengan angka yang sebelumnya diperkirakan oleh para ilmuwan. Akhirnya tidak lama setelah penelitian, Penzias dan Wilson mendapatkan penghargaan Nobel sebagai orang pertama yang membuktikan teori Big Bang dengan percobaannya sendiri. Bukti penting lain yang membenarkan teori Big Bang adalah adanya gas hidrogen dan helium di angkasa dengan pengukuran yang dilakukan setelah diketahui bahwa perbandingan gas hidrogen dan helium di alam semesta sesuai dengan perhitungan teori perbandingan hidrogen dan helium yang tersisa dari Big Bang. Padahal, jika di alam semesta ini berlangsung dari hukum kekekalan tanpa adanya permulaan, maka hidrogen yang ada di alam semesta ini akan terbakar hingga habis dan mengubahnya menjadi helium, bukan? Demikian informasi teori Big Bang tentang kelahiran alam semesta, dan semoga bermanfaat guys.